Iran's exit from the 2026 World Cup ahead another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. Untuk pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tetapi justru harus. Tanah air kembali diguncang oleh kabar yang membuat publik sepak bola nasional heboh tak karuan. Bagaimana tidak, jadwal resmi FIFA Matchday November akhirnya mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan bertanding melawan Oman pada hari Jumat. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Sebuah hari yang dianggap sakral oleh para pendukung tim Garuda. Hari ketika stadion, layar kaca, kafe, dan warung kopi berubah menjadi lautan merah putih. Hari ketika jutaan rakyat bersatu dalam satu suara, dukung Garuda. Pertandingan ini tidak hanya disebut sebagai laga persahabatan biasa. Laga ini disebut sebagai duel pembuktian arena gladi berskala internasional, dan bahkan oleh sebagian netizen dianggap sebagai pertanda kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Sejak pengumuman resmi itu keluar, suasana dunia maya seolah terbakar. Postingan demi postingan muncul di Twitter, Instagram, TikTok, hingga Facebook. Semuanya membahas satu hal, Jumat nanti kita perang. Oman vs Indonesia gas. Atmosfernya seperti peperangan emosional yang melibatkan seluruh rakyat negeri ini. Bab 1 Indonesia dan hari Jumat simbol harapan baru. Ada alasan mengapa laga ini terasa begitu spesial, hari Jumat. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia telah memiliki nuansa tersendiri. Hari di mana orang berkumpul di masjid, menenangkan hati, lalu bersiap menyaksikan tim kebanggaan mereka berjuang di lapangan hijau. Banyak yang percaya Jumat itu hari keberkahan. Dan ketika timnas Indonesia dijadwalkan bermain pada hari itu, para pendukung merasa optimisme mereka meningkat 2 kali lipat. Warung kopi mulai memesan layar besar, komunitas supporter mulai menyusun rencana nonton bareng. Bahkan beberapa daerah sudah merencanakan menutup jalan demi menyiapkan panggung nonton bareng yang lebih meriah. Asli merinding, bro, timnas main hari Jumat, fix harus menang, ujar seorang pendukung yang viral di TikTok lengkap dengan sorakan warga satu kampung. Bab 2 Oman, lawan yang tak bisa diremehkan, meski ini hanya laga uji coba, Oman bukan tim kacangan. Mereka salah satu negara dengan perkembangan sepak bola paling stabil di kawasan Timur Tengah. Secara peringkat FIFA, Oman berada di atas Indonesia. Secara fisik, mereka dikenal kuat, cepat, dan disiplin. Secara pengalaman mereka sering tampil dalam ajang Piala Asia dan berhadapan dengan negara-negara top seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Itulah sebabnya duel ini dipandang sebagai ujian mental bagi Indonesia. Bukan hanya mengukur taktik, tetapi juga menguji kedewasaan para pemain muda Garuda. Pelatih Oman yang terkenal sangat detail dalam membaca pergerakan lawan sudah menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saya tahu Indonesia berkembang sangat cepat, mereka punya pemain yang cepat, agresif, dan banyak kejutan, katanya dalam sebuah wawancara di media lokal. Pernyataan itu langsung menyebar di Indonesia dan memperkuat rasa percaya diri publik bahwa Garuda kini semakin diperhitungkan di Asia. Asia Bab 3, Persiapan Garuda. Ketika tekad bertemu ambisi, Coach Sintayong dikenal tidak pernah main-main, terlebih ketika membawa nama timnas Indonesia. Setiap pemanggilan pemain, setiap sesi latihan, setiap uji coba, semuanya dipilih dengan tujuan khusus. Banyak rumor beredar bahwa dalam laga melawan Oman, STY akan menurunkan kombinasi pemain muda dan pemain senior yang sedang berada di puncak performa. Beberapa wajah baru dikabarkan siap menjalani debut, beberapa nama lama diprediksi bakal kembali setelah cedera. Dan sebagian pemain inti diisukan akan mendapat peran berbeda demi memberikan kejut-kejutan taktik. Media sosial kembali meledak. Ini STY pasti kasih kejutan mulu kalau lawan tim kuat, line up anti-mainstream bakal keluar.
Gue yakin izin Jumat nanti bakal gue pakai buat nonton timnas. Format latihan yang dibocorkan media tampak menunjukkan pola menyerang yang lebih agresif. STY diduga menyiapkan formasi eksplosif untuk menekan Oman sejak menit pertama. Bab 4 publik menggila dari anak sekolah hingga pekerja kantoran. Sejak pengumuman laga pada hari Jumat, seluruh lapisan masyarakat seperti tersambung dalam satu frekuensi yang sama. Antusiasme tanpa batas, anak-anak sekolah sudah mulai menyiapkan jersey merah untuk dipakai pada hari pertandingan. Mahasiswa mulai membuat rencana nonton bareng di kampus. Pekerja kantoran bahkan mulai mencari alasan untuk pulang lebih cepat. "Pak, saya harus pulang sore, ada pertandingan penting nasional banget, Pak," kata seorang pegawai sambil diunggah oleh temannya dan menjadi konten viral. Supermarket dan toko olahraga mulai dipenuhi pembeli yang mencari merchandise timnas. Penjual bendera laris manis, pedagang stiker merah putih kebanjiran pesanan. Indonesia seperti berubah menjadi sebuah festival besar menjelang pertandingan penting. Bab 5 media internasional mulai menyoroti. Beberapa media luar negeri mulai memberikan perhatian pada antusiasme ekstrim supporter Indonesia. Dari kawasan Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa, berbagai laporan muncul mengenai gelombang dukungan raksasa yang dirasakan timnas Indonesia setiap kali bertanding. Indonesia memiliki basis supporter terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang paling fanatik di dunia, tulis sebuah media olahraga internasional. Sorotan ini membuat publik Indonesia semakin bangga. Tidak sedikit yang mengunggah ulang artikel tersebut dengan caption, "Lihat tuh, dunia juga sudah tahu kita, inilah kekuatan supporter Indonesia, bro." Bab 6 ketika harapan bertemu kekhawatiran. Meski euforia membuncah, tidak sedikit pula yang merasa tegang. Pertandingan melawan Oman bukanlah laga mudah. Jika tampil buruk, kritik pasti datang bertubi-tubi. Jika menang, ujian akan mengalir seperti air bah. Karena itulah, sebagian pendukung merasa laga Jumat nanti bukan hanya soal hasil, tapi soal bagaimana Garuda menunjukkan perkembangan nyata. Menang oke, imbang masih wajar, tapi yang penting mainnya harus berani, tulis seorang analis sepak bola nasional. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Oman memiliki gaya bermain yang bisa menyulitkan Indonesia, terutama dalam duel-duel bola atas dan serangan balik cepat. Namun, para pemain Indonesia kini dianggap jauh lebih matang dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah tertekan. Dan satu hal yang pasti, mereka selalu punya kejutan. Bab 7 jelang kick-off puncak euforia nasional. Hari semakin dekat, countdown di media sosial mulai muncul. H5, H4, H3 hingga akhirnya tinggal menghitung jam menuju pertandingan. Video feed motivasi mulai tersebar. Timnas Indonesia sedang latihan. Sorakan supporter Garuda, dramatik edit para pemain, cuplikan gol-gol terbaik Garuda. Montage Sinta Eong yang viral, komentar-komentar membanjiri setiap postingan. "Gas, gue udah siapin kopi 1 termos. TV gue servis biar jernih pas nonton. Jumat malam ini kita merah putih." Beberapa fans bahkan membuat prediksi skor dengan gaya humor. Indonesia 10, Oman 0. Biar viral dulu, Bang. Sementara itu, pelatih Oman memberikan pernyataan terbaru. Menghadapi Indonesia tidak akan mudah. Kami harus sangat fokus. Dan kalimat itu langsung menjadi bahan bakar semangat pendukung Indonesia. Mark.